teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Fitriana dari kelas 4A Pendidikan Kimia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Assalamualaikum teman-teman, aku punya info menarik nih. Kira-kira apa ya? Disimak videonya ya. Saat lagi bermain air dan berenang di pantai, pasti kalian pernah merasakan air laut yang masuk ke mulut kalian dan terasa asin, bukan? Kira-kira kenapa ya air laut itu asin? Apa sih yang menyebabkan air laut asin? Yaps, ternyata yang menyebabkan air laut asin itu karena sebagian besar air laut mengandung senyawa garam. Kenapa garam rasanya asin? Garam rasanya asin disebabkan oleh unsur utama penyusunnya yaitu natrium dan klorin yang terbentuk melalui proses penguapan dan kristalisasi air laut. Garam yang kita kenal sebagai garam dapur merupakan senyawa ionik yang terdiri dari unsur utama natrium dan klorin, sehingga memiliki rumus kimia NaCl atau natrium klorida. Tingkat keasinan pada air dikenal juga dengan istilah salinitas. Hal ini berkaitan dengan seberapa banyak kandungan garam yang larut dalam airnya. Kandungan garam pada air laut mencapai 3-5%. Hal ini berbeda jauh dengan air yang kita konsumsi yang persentase normalnya itu 0,01%. Kandungan garam daratan yang mengalir atau bermuara di laut menyebabkan air laut menjadi asin. Air laut yang asin terjadi karena adanya siklus air yang terjadi ketika proses jatuhnya hujan ke bumi. Air hujan yang jatuh akan mengalir di permukaan bumi dan tersimpan juga dalam tanah. Itulah proses singkat air laut untuk menjadi garam. Adakah kaitannya dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit? Tentu ada. Sebelumnya harus tahu dulu nih tentang pengertiannya. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Dalam larutan elektrolit, molekul-molekulnya terurai atau terdisosiasi menjadi partikel-partikel bermuatan listrik positif dan negatif yang disebut ion. Ion positif, ion negatif. Ion positif yang dihasilkan dinamakan kation dan ion negatif yang dihasilkan dinamakan anion. Garam ini termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat, teman-teman. Kenapa? Karena garam terionisasi sempurna menjadi Na+ dan Cl- dengan persamaan ionisasinya yaitu NaCl padat menjadi Na+ aquos ditambah Cl- aquos. Perlu diingat bahwa larutan elektrolit kuat selalu terdiri dari asam kuat, basa kuat, dan garam. Nah, larutan NaCl atau garam bukan satu-satunya yang tergolong ke dalam larutan elektrolit kuat, karena terdapat beberapa larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, adalah NaOH atau soda api, H2SO4 atau asam sulfat, HCl atau asam klorida, dan KCl, yang semuanya juga termasuk elektrolit kuat. Sedangkan larutan elektrolit lemah yaitu elektrolit yang tidak terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sebagian, sehingga jumlah zat yang terurai menjadi ion tidak banyak dan menjadi penghantar listrik yang buruk. Zat-zat dalam larutan elektrolit lemah biasanya meliputi asam lemah dan basa lemah, yang sebagian besar merupakan senyawa kovalen. Contoh larutan elektrolit lemah yang kita temui di kehidupan sehari-hari adalah cuka dengan rumus CH3COOH. Kalau gitu, di antara larutan elektrolit kuat dan lemah, manakah yang dapat menghantarkan listrik lebih baik? Elektrolit kuat memiliki kecenderungan yang lebih baik untuk memasok ion dibandingkan elektrolit lemah, karena pada larutan elektrolit kuat semua senyawa terionisasi menghasilkan ion-ion, sedangkan pada elektrolit lemah hanya sebagian saja yang terionisasi, sehingga elektrolit kuat merupakan penghantar listrik yang lebih baik. Kebalikan dari larutan elektrolit,
Larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena zat-zat yang dilarutkan tidak menghasilkan ion atau tidak mengalami ionisasi sama sekali. Contoh larutan non-elektrolit adalah alkohol karena tidak terionisasi ketika dilarutkan dalam air. Berikut gambar perbedaan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Nah, ternyata dalam Islam tuh dibahas loh teman-teman. Dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 53 yang menyebutkan dua air laut yang satu asin lagi pahit, yang satunya tawar lagi segar. Nah, air laut yang asin dan pahit ini banyak mengandung larutan garam atau NaCl. Dalam konsep kimia, larutan garam adalah larutan elektrolit kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Ciri-ciri mengapa pada larutan elektrolit lampu menyala terang, karena dapat menghantarkan listrik yang dijelaskan juga sama Allah nih, dalam peristiwa perumpamaan cahaya, di mana kata Allah adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya terdapat pelita atau lampu yang sangat besar. Pelita tersebut terdapat di dalam kaca, dan kaca itu bagaikan bintang yang seperti mutiara, yang pada masa sekarang dikenal sebagai lampu. Lampu tentunya tidak begitu saja dapat menyala, dibutuhkan sebuah energi yang dapat menyalakan lampu, dan energi tersebut adalah listrik. Nah, itulah pembahasan terkait integrasi keislaman larutan elektrolit dan non-elektrolit. Semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.